Baik, silakan paparannya poster 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Oktavianto dengan NIM 8111420393. Di sini saya akan memaparkan poster yang telah saya buat. Yaitu yang pertama, kenapa saya memilih background berwarna kuning? Karena kuning memiliki filosofi yang cerah, yaitu bahagia dan optimis. Kenapa optimis? Karena di saat pandemi kita harus optimis untuk melawan dan mencegah agar virus ini tidak mengenai kita. Yang kedua, kenapa ada background Garuda Pancasila? Karena ini merupakan judul yang saya ambil adalah nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu saya mengambil background Garuda Pancasila yang di atasnya ada peta negara Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, maka saya mengambil peta Indonesia. Yang kedua, kenapa saya memilih judul implementasi nilai Pancasila di era adaptasi kebiasaan baru? Karena saya akan menguraikan implementasi nilai-nilai Pancasila di era kehidupan baru. Yang pertama, sila pertama, yaitu kita sebagai umat muslim dan beragama, tentunya di saat pandemi ini kita tidak boleh meninggalkan ibadah, karena ibadah itu wajib untuk kita semua. Di saat pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk beribadah di rumah dan selalu berdoa agar virus ini cepat berlalu. Karena jika kita beribadah di masjid, maka kita akan menimbulkan kerumunan, dan itu dilarang oleh pemerintah. Yaitu sila kedua. Sila kedua yaitu kita harus memberikan dukungan secara moral maupun material kepada masyarakat. Karena di saat pandemi seperti ini, banyak orang tua ataupun masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan karena di PHK. Maka dari itu kita harus memberikan dukungan secara moral maupun material, karena itu sangat berarti untuk mereka. Jangan sampai mereka kehilangan semuanya dan mencoba untuk bunuh diri. Yang sila ketiga yaitu mengikuti arahan serta himbauan pemerintah tentang penggunaan APD secara persatuan sebagai persatuan upaya mengurangi COVID. Karena kita sebagai masyarakat harus patuh dan harus mengikuti himbauan dari pemerintah untuk memakai APD. Karena APD sendiri merupakan alat pelindungan diri bagi kita sendiri maupun masyarakat, sehingga kita harus patuh dan memakainya. Yaitu sila keempat, dengan menjalankan dan menaati kebijakan PSBB sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Kita sebagai masyarakat harus mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mengikutinya, karena kebijakan tersebut adalah baik bagi kita dan bagi seluruh masyarakat di Indonesia tentunya. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, ikut serta donasi mandiri atau kelompok. Pemerintah pun sudah ikut dalam dengan bantuan, yaitu listrik gratis, bahan-bahan pokok, uang tunai, dan masih banyak lagi. Maka dari itu kita harus mengikuti itu, yaitu dengan cara donasi semampu kita, entah itu makanan ataupun apa, pada orang lain yang membutuhkan. Demikian, di saat pandemi kita masih bisa mengimplementasikan nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Tentunya saya berharap pandemi bukan halangan untuk kita mengimplementasikan nilai Pancasila, karena jika kita bersatu maka kita pasti bisa. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang diberikan poster 5. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu Dewan Juri, apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya boleh. Oke. Monggo Ibu. Ya, selamat luar biasa poster 5. Terima kasih sudah bergabung dengan UNES Law Fair dalam topik poster ya. Yang saya mau tanya itu ada gambar yang paling di atas di bawah
tulisan nilai-nilai Pancasila itu gambar apa ya? Itu gambar apa itu? Kesehatan, bukan kesehatan berhubungan dengan tanda Oh, plus gitu. oke, oke. Iya, 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 iya. Itu kesehatan nggih. Ya, ya. Bahwa memang berwarna kuning gitu ya. Iya, Bu. Oke, dengan melambai dan memakai kacamata ya. Iya, Bu. Oke. Nilai-nilai Pancasila daerah. Kemudian itu rumah atau apa yang sila pertama itu? Ya itu kayak siluet rumah gitu, Bu. Rumah ya. Oke. Rumah ya. Kemudian yang sila kedua itu ada apa itu? Saya tidak terlalu jelas di sini. Ada 2 orang itu? Itu seperti seorang ayah dengan anaknya, yaitu Bu. Itu memakaikan masker itu untuk memberikan dukungan itu Bu pada anaknya supaya mengerti dan memberikan dukungan padanya untuk supaya tidak takut terhadap virus itu Bu. Oke. Kalau saya di sini soalnya melihat kayak apa suku-suku tertentu gitu. Oke, oke, luar biasa. Kemudian yang ketiga, sila keempat ini dia berdiam di rumah gitu ya? Iya Bu, karena PSBB Bu, menganjurkan Oke, untuk PSBB sehingga tidak oke, boleh keluar rumah dulu gitu Bu. oke, ya, ya, oke, oke. Saya kalau tidak diterangkan itu tadi nggak bisa lihat kalau di situ ada Garuda loh. Terima kasih sudah diterangkan tadi di situ ada Garuda, ada Tamping ternyata seperti watermark gitu ya, sangat tipis. Iya, Dan ada apa? Di atasnya itu ada peta peta ya. negara ibu saya Bu. Ya, saya yang tidak terlalu jelas membaca berarti melihat itu ada peta. Saya belum terlalu jelas membacanya tadi. Terima kasih sudah diarahkan. Ya, ya, Iya, begitu aja Mas Rifki. iya Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Andari dan juga jawaban yang diberikan poster 5. Bapak Ibu juri, apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya Bu Wahyu. Ya, baik. Monggo Bapak. Mau tanya yang tanda apa? Plus warna kuning itu maksudnya itu maknanya apa ya? Oh iya Pak, karena kan gimana ya, lambang kesehatan itu kan plus, jadi kita dengan tangan di samping itu mengepal, jadi itu harus kuat dan tidak boleh terkena virus ini gitu Pak. Tidak Biasanya boleh kalau sampai, PMI kan biasanya warnanya merah ya, kalau ini kuning. ya ini menyesuaikan apa itu latar belakangnya Pak, Hmm. supaya padu gitu Pak. Oh gitu. Terus yang sila pertama itu saya tertarik kan senantiasa beribadah di rumah kan di desa saya itu Jumatan di masjid ya. Gimana? Ya kalau gini Pak, kalau Jumatan itu kan tergantung wilayahnya Pak. Wilayahnya itu membolehkan atau tidak. Di rumah saya juga Jumatan masih di masjid, tapi kalau beribadah itu ya harus di rumah. Karena gini Pak, kalau seminggu Jumatan kan cuma 1 kali. Jadi kita itu berkumpul itu hanya 1 kali tapi dengan mematuhi protokol seperti memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan gitu Pak. Soalnya di Semarang, kota Semarang juga itu masjid-masjid juga sudah mulai buka ya, asal menjaga protokol kesehatan untuk sholat sehari-hari. Ya sila keempat yang orang dalam rumah tuh hubungannya apa dengan sila keempat itu? Kan sila keempat itu kan kita harus mematuhi kebijakan PSBB. Jadi kita harus berada di dalam rumah, tidak boleh keluar seperti main ataupun dengan hal yang tidak perlu atau tidak penting gitu Pak. Yang sila ketiga itu yang gambar orang menutup muka pakai masker itu hubungannya apa dengan sila ketiga? Itu seperti kita harus gimana ya, harus melawan gitu Pak, harus mengantisipasi dengan itu memakai masker. Jadi ada itu seperti virus yang mau mendekat, jadi kita harus mengantisipasinya dengan memakai masker gitu Pak. Udah, terima kasih. Iya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban yang diberikan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi tanya jawab untuk poster 5 sudah selesai.